Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sekarang hubungan dengan DITII makin ramai. KBW 1 juga mulai berperan. Kurir-kurir datang dan pergi silih berganti. Pada suatu hari, seorang komandan pasukan DITII bernama Mubarok mengirim kurir khusus bernama Opang dengan ditemani oleh 3 orang pembantunya. Mereka datang kepada AM Firdaus membawa emas dalam bentuk perhiasan sebanyak 300 gram untuk ditukarkan dengan senjata dan peluru. AM Firdaus menyerahkan urusan itu kepada Gesus. Gesus segera merundingkan hal itu dengan Komandan GS dan Komandan Seksi 1 KMKB DR, Letu Susman. Gesus mengusulkan agar disediakan beberapa pucuk senjata berikut pelurunya untuk memenuhi permintaan tersebut sebagai umpan agar pihak gerombolan lebih percaya kepadanya. Letu Susman tidak berani memutuskan begitu saja. Beliau lebih dahulu berunding dengan Komandan KMKB DR. Gesus kemudian dipanggil menghadap. Di hadapan Komandan KMKB DR, Gesus menjamin bahwa senjata dan peluru itu tidak akan hilang dan pasti dapat dikembalikan secara utuh ke KMKB DR. Caranya tentu bisa diatur. Usul dan gagasan Gesus akhirnya dapat diterima. Senjata dan peluru yang diperlukan akan dipinjamkan dari detasmen markas. Jumlah yang disediakan ternyata cukup lumayan, yakni 9 pucuk karaben, 2 peti peluru, dan 40 topi baja. Setelah berunding dengan Komandan KMKB DR, Letu Susman segera memanggil beberapa orang anggota Seksi 1 dan memberikan petunjuk-petunjuk. Setelah itu, Gesus sendiri segera menemui AM Firdaus untuk melaporkan bahwa ia telah berhasil memperoleh sumber senjata dan transaksinya dapat segera dilaksanakan. Ia juga menerangkan lebih lanjut bahwa ia telah menghubungi seorang anggota TNI yang pro-DI dari bagian angkatan yang bersedia mengangkut senjata itu dengan kendaraan militer agar bebas dari pemeriksaan dari pos-pos TNI. AM Firdaus sangat berterima kasih mendengar keterangan itu. Transaksi jual beli senjata itu dilakukan di rumah makan Melati Senen, disaksikan oleh AM Firdaus dan Gesus. Yang bertindak sebagai penjual adalah 3 orang petugas dari Seksi 1 KMKB DR. Tapi ketiganya mengenakan pakaian seragam militer asing. Seorang diantaranya bernama Markus dan berpangkat sersan, sedangkan yang bertindak sebagai pembeli adalah Opang CS. Transaksi berjalan lancar, uang muka diterima oleh Sersan Markus, sisanya akan dibayar penuh oleh Opang nanti setelah barang-barang diserahkan. Sesuai dengan perjanjian, barang-barang itu diserahkan oleh Sersan Markus pada malam harinya di daerah Sunter, Kemayoran. Gesus juga ikut menyaksikannya bersama AM Firdaus. Setelah barang diterima oleh Opang CS, Gesus segera pergi menyiapkan kendaraan dan kembali menjelang pagi dengan sebuah pick-up militer yang dikemudikan oleh Kopral Hasan. Barang-barang segera dimuat ke dalam pick-up. Opang duduk di depan bersama pengemudi, 2 kawannya yakni Aming dan Sobirin duduk mengawal di belakang. Pick-up segera berangkat. Sampai Kerawang, perjalanan tidak menemui hambatan apapun. Setelah memasuki Kolak Kerawang, Opang minta kendaraan masuk ke Gang Paledang. Opang turun di depan sebuah rumah, kemudian masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian keluar lagi bersama 2 orang anggota PHB DI bernama Engkos dan Butik. Kedua orang itu disuruh naik dan duduk di belakang. Pick up segera dijalankan lagi. Ketika pick-up memasuki Dabuan, nampak banyak kendaraan berhenti di tepi jalan. Tak salah lagi pihak TNI sedang mengadakan pemeriksaan. Kopral Hasan memperlambat lari mobilnya karena jalannya terhalang kendaraan di depan. "Bagaimana kalau kita diperiksa?"
Dengan nada cemas, Opang bertanya. "Jangan khawatir," jawab Kopral Hasan. "Saya sudah biasa melakukan pekerjaan ini. Tenang sajalah. Biasanya hanya kendaraan umum yang diperiksa." Opang nampak mulai tegang dan gelisah. Kendaraan yang di depan sekarang diperiksa. Kopral Hasan terpaksa menghentikan mobilnya karena jalannya terhalang oleh kendaraan di depan. Setelah kendaraan yang di depan selesai diperiksa, Kopral Hasan segera menjalankan lagi mobilnya, tapi 2 orang tentara telah menghadangnya dan menyuruh berhenti. Kopral Hasan tidak menghiraukan perintah itu, melainkan segera melarikan mobilnya. Akan tetapi ternyata beberapa puluh meter di depannya telah menghadang pula beberapa anggota tentara yang segera menembak. Kopral Hasan terpaksa menghentikan mobilnya. Beberapa anggota tentara segera menyergap dari muka dan dari belakang. Ternyata penumpang yang duduk di belakang itu hanya tinggal 2 orang. Yang 2 orang lagi rupanya berhasil lolos. Kopral Hasan berikut Opang, Butik, dan Engkos dan semua barang diangkut ke markas TNI di Cikampek. Barang-barang disita dan orang-orangnya dijebloskan ke dalam tahanan. Malam harinya Kopral Hasan diambil dan diperiksa di kamar sebelah. Tak lama kemudian mulailah terdengar bentakan-bentakan dari pemeriksa, disusul dengan pukulan-pukulan yang diiringi dengan teriakan-teriakan karena kesakitan dari Kopral Hasan. Hal itu berlangsung selama beberapa menit dan akhirnya terdengar bentakan marah dari pemeriksa yang disusul dengan meletusnya sebuah tembakan, disusul lagi dengan pekik kesakitan, melengking, menyayat hati. Kemudian barulah hening, Kopral Hasan rupanya telah ditembak mati. Aming dan Sobirin memang berhasil lolos. Tadi ketika mereka melihat deretan mobil yang antri, mereka segera menjadi curiga. Maka ketika Kopral Hasan memperlambat lari mobilnya, kedua orang itu segera turun dan menyeberangi jalan. Mereka masih sempat melihat ketika kendaraan yang dilarikan Kopral Hasan itu ditembaki oleh tentara, dan melihat pula ketika Hasan dan kawan-kawannya disergap. Maka mereka tidak membuang waktu, segera naik kendaraan umum jurusan Kerawang yang sudah selesai diperiksa. Dengan demikian mereka lolos dari penyergapan. Di Kerawang mereka turun karena di situ Sobirin mempunyai seorang saudara yang juga menjadi anggota penghubung DI. Kepada saudaranya, Sobirin melaporkan peristiwa yang dialaminya. "Siapa-siapa yang ikut dalam kendaraan?" tanya saudaranya. "Opang, Engkos, dan Butik," jawab Sobirin. "Wah, celaka kalau begitu," kata saudaranya dengan nada geram. "Pasti ini perbuatan si Engkos. Anak itu memang sudah lama dicurigai mempunyai hubungan dengan CPM. Beberapa waktu yang lalu di sini ada beberapa orang pengusaha kerupuk asal Garut yang ditangkap oleh CPM. Keluarganya kemudian dihubungi oleh si Engkos, dan si Engkos mengatakan bahwa ia sanggup untuk membebaskan orang-orang yang ditahan itu, asal saja disediakan sejumlah uang. Dan ternyata tukang-tukang kerupuk itu kemudian dapat dibebaskan dengan perantara si Engkos. Nah, bukankah ini merupakan bukti bahwa si Engkos punya hubungan dengan CPM? Kejadian ini pun pasti perbuatan si Engkos juga." Aming, Sobirin, dan saudaranya segera berunding. Kemudian diputuskan Sobirin akan meneruskan perjalanannya ke Subang untuk melaporkan peristiwanya kepada Komandan DI Mubarok dan Panglima Divisi 1 SR DI atau TII Agus Abdullah. Sedangkan Aming akan kembali ke Jakarta untuk melaporkan peristiwanya kepada perwakilan NII di Jakarta dan kepada AM Firdaus. Seminggu setelah peristiwa tersebut, Sobirin telah tiba kembali di Jakarta dengan membawa 2 pucuk surat yang penting. Sepucuk dari Imam NII dan sepucuk lagi dari Komandan Divisi 1 DITII Agus Abdullah. Surat dari Imam NII Kartosuwiryo berisi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh perwakilan NII di Jakarta, baik oleh petugas sipil maupun oleh petugas militer. Sedangkan surat dari Agus Abdullah berisi tanggapan atas laporan Sobirin mengenai peristiwa Dabuan. Peristiwa Dabuan itu, kata Agus Abdullah dalam suratnya, memang merupakan peristiwa yang amat merugikan.
Namun, janganlah peristiwa itu menjadikan patah semangat, melainkan malah harus merupakan cambuk untuk lebih meningkatkan lagi semangat perjuangan. Agus Abdullah menerangkan lebih jauh dalam suratnya bahwa yang menjadi pengkhianat dalam peristiwa Dawan itu tidak salah lagi adalah Engkos, seorang anggota batalion Kalipaksi Garut yang sudah diangkat menjadi penghubung. Laporan mengenai pengkhianatan Engkos itu telah diterima pula dari kakak Kerawang, dan hal itu menambah berat lagi tuduhan terhadapnya. Itu sebabnya Panglima segera mengajukan persoalannya kepada Mahkamah Tentara di pusat. Engkos sudah diadili dan dijatuhi hukuman mati. Maka sehubungan dengan keputusan Mahkamah Tentara Pusat itu, Panglima meminta kepada seluruh jajaran Kadek KBDR untuk segera mencari Engkos dan mengirimnya ke neraka. Pada akhir suratnya, Agus Abdullah selaku Komandan Divisi 1 atau SRDITII menyampaikan pesan rahasia bahwa dalam waktu seminggu Panglima akan mengutus wakilnya yaitu Pak Sohbi untuk berkunjung ke Jakarta. Hendaknya utusan penting itu dijemput di Cirebon, Sobirin tahu tempatnya. Sebuah catatan sebagai akhir episode ini perlu dikemukakan, yakni semua senjata dan peluru berikut semua topi baja yang dipinjamkan oleh detasemen markas kepada Gesus dapat dikembalikan secara utuh kepada detasemen markas sesuai dengan janji Gesus. Sudah tentu berikut kendaraan pick up dan Kopral Hasan, sebab Kopral Hasan memang tidak diperiksa dan tidak ditembak seperti diceritakan di atas. Operasi itu berjalan rapih berkat adanya kerjasama yang rapih antara Seksi 1 KM KBDR dengan Seksi 1 Resimen 7 yang dipimpin oleh Letnan Sidarata. Dan terpenting, pihak DITI tidak menaruh kecurigaan apapun kepada Gesus karena mereka telah melimpahkan kecurigaannya kepada anggotanya sendiri yang bernama Engkos. Surat-surat dari Imam NII dan dari Agus Abdullah oleh Gesus segera dibahas bersama Letu Susman dan Letnan Muda Satiri, Komandan GS. Dalam pertemuan itu Gesus mengemukakan rencana-rencananya yang Letu Susman dapat menyetujuinya. Sebagai pejabat resmi perwakilan negara Islam Indonesia di Jakarta, tentu saja Gesus berkewajiban untuk mempersiapkan kedatangan alasannya dengan sebaik-baiknya. Ia harus menyediakan tempat yang aman untuk atasannya, menjamin keperluannya selama berada di Jakarta, dan terpenting menjaga keamanannya. Sohbi atasan itu akan datang bersama istrinya dan harus dijemput di Cirebon. Rombongan penjemput terdiri dari 4 orang, yakni Sobirin, Ali Murtado, AM Firdaus, dan Gesus sendiri. Mereka berangkat dengan sedan preman yang dikemudikan oleh Gesus dan sengaja agak siang dengan maksud agar tiba di Cirebon setelah hari malam. Di Cirebon dengan petunjuk Sobirin mereka dipertemukan dengan Sohbi. Ia adalah seorang terpelajar yang fasih berbahasa Belanda, Inggris, dan Arab. Kabarnya ia pernah mendapat pendidikan kemiliteran dari Belanda. Pangkatnya adalah Kolonel TII dengan jabatan sebagai Wakil Komandan Komando Wilayah 1 Sunan Rahmat. Dia berasal dari Makassar, orangnya ternyata ramah dan pandai bergaul, juga pandai bercakap-cakap. Gesus dengan sendirinya tidak menjadi canggung berhadapan dengan atasannya itu. Keesokan harinya penjemput dan yang dijemput itu berangkat meninggalkan Cirebon dengan mengendarai sedan yang dikemudikan oleh Gesus. Sohbi dan istrinya duduk di jok belakang ditemani oleh Ali Murtado, sedang AM Firdaus duduk di depan bersama Gesus. Selama dalam perjalanan Sohbi banyak menceritakan keadaan di hutan. Ia juga mengungkapkan tentang adanya ketidakpuasan di kalangan pemuka-pemuka DI berhubung dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Kapten Van Klep menjadi pendamping Kartosuwiryo. Rombongan tiba di Jakarta pukul 21. Langkah pertama yang dilakukan oleh Sohbi setelah berada di Jakarta ialah melantik secara resmi Ali Murtado dan Gesus dan sekaligus membaiatnya. Dengan pelantikan dan penyumpahan secara resmi itu, Ali Murtado maupun Gesus diberi wewenang untuk melakukan penyumpahan terhadap para anggota yang menjadi bawahannya.
Selesai melantik dan melakukan penyumpahan, Sohbi mengemukakan niatnya untuk menginspeksi pasukan DITI yang berada di daerah Jakarta Raya. Tentu saja Gesus agak terkejut mendengar keinginan atasannya itu. Bukankah di Jakarta tidak ada kesatuan DITI? Tapi Gesus tidak kehilangan akal. Ia menerangkan bahwa pasukannya di Jakarta berada dalam keadaan terpencar-pencar. Maka ia mengusulkan agar inspeksi dilakukan 2 hari kemudian agar pasukan dapat dipersiapkan. Sohbi menyetujuinya. Gesus segera berunding dengan Komandan GS dan Komandan Seksi 1 Letu Susman. Kemudian diputuskan untuk meminjam lagi beberapa puluh pucuk karaben dari Detasmen Markas dan berhasil. Bersama-sama dengan Komandan GS, Gesus bekerja keras, segera dikumpulkan 40 orang anggota GS dan informasi-informasi pilihan. Mereka diberi pendidikan dan latihan singkat tentang bagaimana cara memberi penghormatan militer menurut cara-cara prajurit DITI. Diajarkan pula bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan atasan. Ali Murtado dan Gesus sendiri bertindak sebagai instruktur dalam latihan kilat tersebut. Sementara itu, kepada beberapa penjahit ditugaskan untuk membuat pakaian seragam hitam sebanyak 40 setel dan harus siap dalam waktu sehari. Berkat kerja keras itu, maka pada keesokan harinya terbentuklah sebuah pasukan khusus berseragam serba hitam. Mereka ditempatkan di sekitar Desa Rawa Buaya, suatu tempat yang terletak di perbatasan Jakarta-Tangerang, dan yang sudah siap untuk diinspeksi. Tempat itu telah dipersiapkan secara rapih oleh Letnan Muda Satiri. Setelah semuanya siap, Gesus segera melapor kepada Sohbi bahwa pasukan telah siap untuk diinspeksi. Beberapa waktu yang lalu Gesus memang telah pernah melapor kepada Agus Abdullah bahwa di Jakarta ia telah membentuk pasukan inti DITI yang diberi nama Pasukan Macan Hitam atau disingkat Pasukan Mat Hitam. Waktu itu memang di daerah Jakarta Barat sedang mengganas gerombolan pengacau yang dipimpin oleh Haji Muhammad Item. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, Kolonel Sohbi dengan ditemani oleh Ali Murtado, AM Firdaus, dan Gesus berangkat dari Kampung Rawa Senin dengan mengendarai sedan preman yang dikemudikan oleh Gesus menuju ke Desa Rawa Buaya. Setelah melewati jalan raya Pesing, sedan berhenti di tepi jalan lalu dititipkan kepada penduduk. Rombongan meneruskan perjalanan menyeberangi Kali Cisadane, kemudian berjalan kaki menuju lokasi pasukan. Keadaan Rawa Buaya waktu itu masih sangat sepi, sawah dan tegalnya masih utuh. Di sana-sini nampak semak belukar berselang-seling dengan kebun penduduk yang ditanami aneka macam pohon buah-buahan. Setelah memasuki lokasi yang telah ditentukan, Gesus segera memberi tanda dengan siutan burung. Kemudian terdengar sahutan berupa suara burung pula, disusul dengan munculnya kepala pasukan macan hitam bernama Salam. Ia memberi hormat dengan cara prajurit DI dan melaporkan bahwa pasukan siap untuk diperiksa. Salam membawa rombongan ke dalam kebun buah-buahan, mempertemukan Sohbi dengan anak buahnya yang berada di balik pohon buah-buahan, di rumpun-rumpun pisang dan di semak-semak. Mereka masing-masing memberi hormat tanpa bicara. Sehabis inspeksi dalam perjalanan pulang, Sohbi menyatakan kepuasannya kepada Gesus atas keadaan pasukan yang baru diinspeksinya. Katanya bahwa meskipun pasukan itu berada di daerah jauh jantung musuh, namun semangat dan disiplinnya jauh lebih tinggi daripada pasukan yang berada di hutan. Malam harinya Gesus memenuhi permintaan Sohbi untuk meninjau keadaan kota Jakarta di waktu malam, melihat-lihat markas TNI, pasar-pasar, tempat-tempat hiburan, perjudian, dan daerah mesum. Sohbi berkomentar bahwa semua perbuatan amoral itu adalah merupakan bukti bahwa pihak komunis telah meracuni jiwa bangsa Indonesia. Hanya NI lah yang nanti dapat membersihkannya dari segala kekotoran itu. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.